Hai, welcome to my channel. Balik lagi dengan aku, Sania Famaskia, si penjahit rempong. Rempong, iya, bukan lagi. Hai bun, gimana kabarnya? Aku harap kalian baik-baik aja, lama gak berjumpa ya. Di pertemuan kali ini, aku pengen lanjutin materi yang kemarin, yaitu materi tentang rok lipid, atau biasa kita sebut rok rempel, kayak rok rempel SDI gitu. Dan di sini saya bakalan bagi 3 bagian rok lipid. Yang pertama ada rok lipid kayak rok SD, itu pakai rumus. Dan yang kedua kita buat lipitan gak usah pakai rumus, jadi ada pakai benda gitu, langsung dilipat tapi jaraknya sama. Dan yang ketiga kita buat pola baju yang menggunakan rok lipid yang berhadapan. Sama rumusnya, rok lipidnya berhadapan ataupun nggak berhadapan. Tapi rok lipidnya itu carang-carang gitu. Biasa kan suka ada di gamis-gamis tuh, di bagian depannya kan ada lipitan sedikit. Nah, kita bakalan bahas di sini. Oke, biar nggak terlalu lama intronya, kita langsung aja ke materinya. Sebelum kita lanjut ke materinya, buat kalian yang suka belanja online atau aku pengen baju online cuman takut nih bahannya gak benar atau jahitannya kurang rapi, kalian bisa cari di Shopee ataupun cari di IG. Lasa Shop itu online shop saya sendiri, promosi ya, nggak apa-apa kali-kali. Oke, kita langsung aja ke materinya. Rok lipid yang pakai rumus buat rok SD ya. Kita di sini perlu 3 ukuran. Yang pertama, lebar kain, jarak rok, sama lebar pinggang. Di sini saya ambil contoh, lebar kainnya 150, jarak roknya 3, lebar pinggangnya itu 60. Rumusnya, langsung ya kita ke rumus biar nggak lama. Rumusnya yaitu lebar pinggang LP kita singkat dibagi jarak rok. Jadi 60 dibagi 3 sama dengan 20. Dan rumus yang kedua, yang ke satu ya. Yang kedua itu lebar kain kita singkat LK dikurang 60 lebar pinggang LPI. Jadi 150 dikurang 60 sama dengan 90. Nah, rumus yang ketiga, hasil ini dibagi hasil yang ini. 90 dibagi 20 sama dengan 4,5 cm. Nah, hasil yang ini itu disebutnya itu jarak lipid. Jadi jarak antara lipid, JL aja gitu ya. Jarak antara lipidnya 4,5 cm. Nah, di sini ada kain. Aku mau jelasin ke kalian gimana caranya. Apa sih maksudnya jarak rok sama jarak lipidnya. Aku kasih contoh ya. Maksudnya jarak roknya itu segimana dan jarak rempelnya itu segimana, jarak lipidnya. Misalkan di sini aku kasih contoh dari sini, di sini aja di tengah, ke sini tuh 3 cm. 3 cm berarti jarak rok. Ya, saya kira-kira. Terus ke sini kalian kasih jarak lipid 4,5. Aku kasih contoh gede ya. Nah, terus di sini lagi jarak rok lagi 3. Terus di sini lagi jarak lipid 4,5. Nah, yang dilipatnya itu yang jarak lipidnya. Nih, disatuin kan. Nih, jarak lipid. Nih, jarak lipid. Nah, jadinya tuh kayak gini. Nih, saya udah pakein jarum, jadinya tuh kayak gini lipidnya. Oke, buat yang pakai rumus ngerti kan? Kita lanjut lagi ke materi yang kedua. Kita buat lipitan tapi nggak pakai rumus, langsung aja pakai
benda. Kayak contohnya garpu. Oke, langsung aja. Nah, di sini udah ada di mesin ya. Di mesin. Nah, di sini kita langsung aja aku contohin gimana caranya. Ini aku sengaja pakai benang yang warnanya beda ya, biar kelihatan jelas gitu. Ini contohnya aku pakai ini garpu. Kalian garpunya gini, ini terbalikin, terus ambilnya pakai yang sebelah sini, yang akhir. Nih, masukin, terus kalian lipat. Nah, kan udah kayak gini, jahit. Nah, terus ambil lagi. Nih, ambilnya masih tetap pakai yang ini ya. Kalau ngambil selalu pakai yang itu. Lipat lagi. Nah, jahit lagi. Terus ambil lagi. Samain jaraknya. Jangan beda-beda ya jaraknya. Nah, jadinya tuh kayak gini. Maaf ya suara mesinnya, aduh. Nih, jadinya kayak gini. Ngelipit kan tuh. Ukurannya pun sama. Aduh, ini nggak kejahit. Nih, ukurannya pun sama. Oke, ngerti kan? Yang nggak pakai benda tuh, yang nggak pakai rumus tuh kayak gini. Ini biasanya dipakai kalau misalkan kita buat rempelan di tangan ini. Ini kan ada ban, terus di sini ada rempelan. Nah, dipakai buat itu. Kalau enggak, dipakai buat bawah kerudung. Kerudung kan di bawahnya suka ada buat rempelan. Nah, dipakainya buat itu. Oke, kita lanjut yang terakhir. Lumayan yang terakhir agak agak berat materinya, soalnya kita langsung masuk ke pola bajunya. Bisa dipakai buat pola gamis juga, tinggal dipanjangin aja roknya. Oke, lanjut aja, langsung lanjut aja. Nah, di sini saya ada ambil satu kertas HPS. Kita ibaratkan kertas ini tuh kain ya, jadi kita lipat jadi dua. Di sini berarti ada lipatan kain dan ada pinggir kain. Biar nggak susah, kita tiapin lagi lah. Nah, gini kan, biar nggak ribet. Nah, terus yang tadi buat rok yang ada rumusnya, aku lupa kasih tahu ke kalian. Cara buat taruh pola di kainnya. Ini kita tandai dulu. Rok yang pakai rumus. Nih. Kita taruh roknya terus selebar kain. Nih, contoh rok depannya. Buat yang depan ya. Maksudnya selebar kain, nanti aku jelasin. Kita buat dulu. Ini yang belakang. Kenapa saya taruhnya terbalik? Karena yang belakang itu pasti di belakangnya itu ada sleting gitu kan. Ada sletingnya, makanya saya taruh di ini, di pinggir kain. Kalau ini kan lipatan kain. Kalau buat sleting, buat kancing itu selalu di pinggir kain. Nih, belakang. Nah, maksudnya selebar kain itu, ini kan kain, ini polanya. Kita simpan ini yang kosongnya, itu selebar kainnya. Jadi polanya itu kita simpan di pinggir kainnya. Buat cara pemotongannya, pemotongan di kainnya nih.
Saya ambil contoh yang belakang, jarakin buat jahit. Nih, maksudnya saya kain itu ini. Nah, jadi nanti kainnya tuh jadinya kayak gini. Nah, kalau buat yang depannya dipotong aja nanti kayak tadi. Jadi pas kita motong kainnya itu kayak gini. Nih, maksudnya saya kain itu kainnya aja semuanya dihabisin. Nih kayak gini. Jadinya kayak gini. Terus kalian tinggal ukur aja dari sini ke sini panjang kainnya berapa. Terus kalian mau kasih jarak berapa. Terus lingkar pegangnya berapa. Ambil rumus yang tadi, pakai rumus yang tadi. Nah, kayak gitu. Udah kayak gitu, jahitlah sama kalian kan. Oke, kita lanjut ke pola berikutnya. Ini aku pakai rok itu ya, rok span. Dan buat pola selanjutnya, kita ambil lagi kertas HPS. Terus kita bagi dua lagi. Karena ini langsung ke gamis ya. Kita itu di sini pola gamis atau baju rok lipit. Aku ambil contoh yang enggak gamis ya. Aku benerin dulu ininya, kameranya. Aku ambil contoh yang enggak gamis karena roknya pasti nggak akan muat kalau misalkan aku buat contoh yang gamis. Jadi kalau misalkan kalian mau roknya itu tinggal panjangin aja ya roknya. Kayak biasa kita buat dulu badan depan. Oh maaf, terbalik. Lihat dulu ya, ini lipatan kain sama pinggir kainnya. Aku taruh depannya di lipatan kain karena di depannya itu nggak ada sleting ataupun kancing. Kalau misalkan di depannya ada sleting atau kancing, depan polanya bisa kalian taruh di pinggir kain. Nah, buat yang ini belakangnya aku taruh di pinggir kain karena aku mau di belakangnya itu ada sleting. Jadi aku taruh di pinggir kain. Buat tangannya aku pakai yang biasa aja, nggak sesuai di gambar karena kalau misalkan kalian mau tangannya kayak yang digambar, tangan trompet kayak gitu, aku kasih deskripsinya di bawah karena aku udah pernah jelasin buat pola tangan kayak gitu kayak gimana, buat tangan trompet maksudnya kayak gimana, buat biar videonya nggak terlalu panjang ya. Jadi kalian cek deskripsinya aja, oke? Nah, udah gitu, kita ke polanya. Kita ambil ini pola depan sama pola belakang. Nah, kebetulan ada ini, bisa kita bedain. Coba kalian lihat gambarnya. Di situ lipitannya itu kan ada 3. Karena kalau kita buat pola itu 1/4-nya badan, setengahnya badan. Jadi kita bagi 2 polanya. Bagi 2 pas tengah-tengah ya. Ini aku pakai rok clock ataupun rok setengah lingkaran. Cuman ukurannya kecil ya. Nah, udah kayak gini. Kita kasih rumus. Rumusnya itu jarak lipit dikali 4. Maksudnya jarak lipit itu, aku kasih contoh di sini ada kain. Kalian lipit kainnya berhadapan, mau nggak berhadapan juga sama aja sebenarnya. Nih, kan berhadapan kayak gini. Nah, terus ambil satunya. Nah, jarak dari sini ke sini kalian mau berapa? Jarak 1 lipitnya. Bukan 2 lipit gini udah nyatu, bukan. Tapi jarak 1 lipitnya kalian mau berapa? Aku ambil di sini 3. 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, karena
lipitannya itu cuman ada 3, depan, pinggir-pinggir. Jadi yang buat depan ini dibagi lagi 12 bagi 3. 12 bagi 2. Karena ada yang di sebelah sini, ada yang di sebelah sini kan jadinya. Soalnya di lipatan. Sama dengan 6. Kita pakai ini 6 cm. Terus kita kasih ini. Nah, baru yang di sini 12. Nanti udah ini aku kasih tahu cara motongnya biar kalian ngerti maksudnya lipitnya itu kayak gimana. Aku contohin juga lipitnya. Kayak gini jadinya kan. Kalian tinggal garisin. Nah, garisin ini yang kalian potong. Ini buat depan ya. Buat di belakang, biasa taruhnya di pinggir kain karena di belakang tuh kan ada seleting. Kita bagi 2 juga. Nah, sama kayak yang tadi, yang di belakang ini juga dibagi 2. Cuman ditambah 3 lagi buat sleting kan. Jadi rumusnya 12 dibagi 2 ditambah 3. Berarti 9. Terus di sini 12. Kita garisin. Nah, jadinya kayak gini. Ini depan, ini belakang. Terus udah kayak gini, aku contohin kita potong ya bagian depannya biar kalian nggak pusing dan ngerti. Bagian depannya tandain dulu. Kalau kalian di kain tandain pakai kapur, tandain depan belakangnya. Nih tandainnya kayak gini. Nah, kayak gini. Kalian buka kan, udah dipotong, dibuka. Nah, lipitannya kan 3. Ini udah ada kebetulan di tengah-tengah. Kalian tinggal lipit. Set. Terus kalian lipit di sini juga. Nih, jadi kayak gini. Lipit tengah 1. Terus yang ini karena udah diukur, ambil aja tengah-tengahnya, lipit. Terus lipit juga. Ini. Terus yang di sini ambil tengah-tengahnya, lipit lagi juga. Keras kalau misalkan pakai ini. Jadinya lipitnya ada 3. Tuh kalian bisa lihat kan, lipitnya 3, 1, 2, 3. Nah, kayak gini ukurannya juga sama 12 semua. Ini lipitnya kok gini sih, lipitnya nggak bener karena di sini keras. Nih, lipitnya juga sama, ini ya 12, 12, 12 kayak gitu. Ini dibagi 2 karena ada di sebelah kanan kan sama sebelah kiri, jadinya dibagi 2 gitu. Udah kan sampai sini ngerti soal rok lipit? Buat next video aku bakalan jelasin ke kalian gimana caranya buat rok sesuai sama
gimana caranya bikin kardigan tanpa pola. Jadi buat kalian yang baru nonton ini ataupun udah nonton video aku tapi belum subscribe di bawah. Jangan lupa komen juga aku harus buat video apa lagi buat selanjutnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. See you next time. Dadah.